Lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Rasulullah mengatakan syafaat apapun semuanya itu milik Allah, milik Allah, bukan milikku. Ku makhluk wong bukan. Tapi itu milik Allah. Ini langsung loh Pak, yang bicara itu adalah Rasulullah. Az-Zumar ayat 44. Nggih menawi salah nggih sampean bener no, ngoten no. Tadi kan sudah saya bilang gak ono guru, gak ono murid, tangan dong. Maksud air adalah syafaat. Maksud syafaat adalah pertolong. Karena pertolongan Allah, syafaat Allah, akhirnya seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Karena syafaat Allah, seakan-akan air itu bisa menyuburkan namanya bumi atau tanah. Jadi yang dimaksud air adalah asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah di sini adalah pertolongan. Yang dimaksud pertolongan di situ adalah jikalau hatimu pingin hidup, boten mati, ruhaniyahmu itu betul-betul hidup pada Allah, kudu diwenehi air. Apa maksudnya air di dalam masalah ini? Ma'ul haya, air kehidupan. Apa air kehidupan? Adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Itulah wejangan-wejangan guru kita akhirat yang khusus memejang tentang masalah ilmu ketuhanan. Surat Hud ayat 7 kados ini toya kados napa? Apa Gusti Allah ya kaya numpak perahu kampul-kampul duri banyu ngoten. Nggih, matur nuwun. Ada 4 hal yang perlu jenengan pahami. Bumi lemah, gandengane air tuyo, angin gandengane geni. Kula wangsuli moncopat, ana sing ngaji moncopat ae. Ada bumi atau lemah itu gandengane air tuyo, angin gandengane geni. Unsur dalam diri kita 4 tadi. Coba sampean nyumeto geni di dalam gelas, terus gelas itu tutup, akhirnya nggak ada oksigen, geni ini mati mana? Mati. Geni ambek angin itu memang gandengan. Air dengan tanah gandengan. Tanah akan subur manakala ada air. Miturut surat Hud ayat 7. Ayat 7 nggih. Nggih, saged dibuka ning Quran mriku. Maksud daripada air iku apa? Apa air tuyo-tuyo ngeten? Boten. Iku lak cara syariate. Apa tah lemah-lemah bumi yang bukan. Itulah cara syariat, cara hakikatnya aslinya yang dimaksud air apa? Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Terkait air tadi disebut syafaat atau pertolongan. Ngeten niku dawuhe. Kul Muhammad katakan ya. Napa Gusti ingkang kula katakan? Lillahi ku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Rasulullah mengatakan syafaat apapun semuanya itu milik Allah, bukan milikku. Ku makhluk wong bukan. Tapi itu milik Allah. Ini langsung loh Pak, yang bicara itu adalah Rasulullah.
Az-Zumar ayat 44. Nggih menawi salah nggih sampean bener no, nonton no. Tadi kan sudah saya bilang gak ono guru, gak ono murid, tangan toh. Maksud air adalah syafaat. Maksud syafaat adalah pertolong. Karena pertolongan Allah, syafaat Allah, akhirnya seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Karena syafaat Allah, seakan-akan air itu bisa menyuburkan namanya bumi atau tanah. Jadi yang dimaksud air adalah asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah di sini adalah pertolongan. Yang dimaksud pertolongan di situ adalah jikalau hatimu pingin hidup boten mati, ruhaniyahmu itu betul-betul hidup pada Allah, kudu diwenehi air. Apa maksudnya air di dalam masalah ini? Ma'ul haya, air kehidupan. Apa air kehidupan? Adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Itulah wejangan-wejangan guru kita akhirat yang khusus memejang tentang masalah ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan. Ati sampeyan ikut dididik dengan ilmu kaweruh, ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan jenenge Tuhan sampeyan. Terus jenengan berlaku amal, maka akan muncul hati jenengan menjadi hati yang berbudi luhur. Ora gampang hati sampean iku muncul amarah, muncul hasud, muncul riya, muncul takabur, muncul sum'ah, sifat-sifat yang tercela tidak akan muncul. Itulah akhirnya menjadi hati yang subur. Jagate roh jenengan itu akan menjadi jagat yang subur karena ada air tersebut. Pertolongan Allah. Dibuka ninggane Al-Qur'anul Qadim surat Hud wau, ma huwa alma, apa yang dimaksud air. Itulah ma'ul hayah, itulah yang disebut asy-syafa'ah. Pertolongan Allah. Allah memberikan pertolongan jenengan sehingga jenengan bisa ke sini, bentuk endi roh sing diseleh sampean. Akhirnya ati sampean kemrengseng, ngaji apa kok tauhid, wah cocok moro Pak. Nah, itu semuanya atas dasar pertolongan Allah, syafaat. Yaitu yang dimaksud air, sebab sifat air itu adalah menyuburkan tanah yang tandus. Maksudnya jagate ati sampean sing tandus, gak ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan, biar ada tanda kehidupan, maka Allah mengalirkan ma'ul mator, air hujan itu. Lewat mana air hujan? Lewat guru-guru akhirat kita secara syariat. Mekaten nggih. Monggo Pak. Sinten mari. Tapi sepet asmane Pak saking putih terme. Betul sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Toyib Kasjono dari Tangerang. Tangerang, Banten. Nyebrang laut. Oh nyebrang. Alhamdulillah ini walaupun acaranya halal bihalal orang Lampung, karena kebetulan kita mengikuti di medsos, alhamdulillah kita bisa datang ke sini. Pertanyaan dari saya yang pertama adalah kita itu makomnya la haula wala quwata. Terus tadi banyak yang Gus sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita dikasih umur panjang walaupun 57 tahun. Kita ini pernah mengikuti pengajian toreko, tapi toreko kan karena kita tidak menjalankan kebutuhan kita. Alhamdulillah kita
termasuk pemula. Tadi kita kan ibaratnya makom kita la haula wala quwata, umur kita sudah segini, ngaji yang ngaji-ngajian. Alhamdulillah di sini kita masuk apa yang telah diberikan kepada kita dari Gus. Yang kedua, kita itu ibaratnya umur segini ibarat layang-layang. Alhamdulillah saya ingat Guson pernah menyampaikan ke Mekah bawa layang-layang. Nah kita ibaratnya kalau layangan itu ibaratnya sudah dipanjangnya sudah nggak kehitung. Bagaimana kita bisa kembali ke yang dimaksud riko? Padahal kita nggak bisa apa-apa. Ini mohon maaf, tolong dikasih penjelasan proses supaya bisa menuju yang tadi disampaikan. Karena kebanyakan ilmu ini kita kadang-kadang cuma nyontek doang, terus artinya begini, apa yang disampaikan Allah. Ya kayak tadi istri ngomong, udah minta aja sama Allah, kamu sudah banyak. Kan kita repot. Cuman dibalik seperti itu, tolong dikasih sedikit aja lah. Kalau banyak-banyak mungkin keberatan cara lakunya kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih. Nggih. Ngeten, Pak. Sebelum detik-detik dikatakan musyahadah, karena tadi proses. Jenengan ini akan Allah ampirkan di makom namanya muraqabah. Makom di mana Allah terasa dekat datang panjenengan. Terasa dekat. Lah, disitulah maksud daripada saya katakan tolong sekali lagi asah terus sirul asrar. Kalau itu sudah jenengan asah, sifat la haula wala quwata itu nanti hilang. Artinya jenengan oleh ngilangi keakuan jenengan iku yo sing ngilangno yo urip. Kalau sudah sampai di musyahadah. Status kita kan la haula wala quwata. Kok bisa ruhaniyah itu enggak punya daya upaya apapun, kok iso ke musyahadah? Karena syafaat. Karena sing nulungi ya urip ya Allah iku sing nglakokno jenengan. Al-Isra ayat 1. Subhana maha suci sapa Allah. Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dialah zat hidup yang maha suci, yang menolong, yang memperjalankan hambanya. Bi'abdihi, kelawan hambane Allah. Nek miturut tafsir muhakamah, abdihi ay Muhammad ibnu Abdillah. Ya, ayat ini. Lailan ing dalem waktu wengi. Kita ngomong Isra Mi'raj niku kan proses perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Ngoten nggih. Cara bahasa thariqah suluk nuju wusul. Kembali kepada ayat yang awal kalimat subhanalladzi asra. Sing nglakokno ya urip kuwi mang. Artine apa, Pak? Ketika jenengan berzikir sirul asr harus melepas rasa keakuan diri sing dzikir. Rasa keakuan diri yang merasa, makanya wau ngomongnya pingin cepat dalan tol ya kuwi. Itu. Terus sing mateni sapa? Yang menafikan keakuan diri makhluk sapa? Bangsul maneh nang Gusti Allah. Pun gini ku pun cawapet wis gak usah ngaji akeh-akeh ya toh. Cukup iku nek wis seruh ya langsung nyun sewu. Ilmu tauhid maul khayah sing tidak ada batasnya, laksana seperti lautan tak terpeti, tak tertepini, gak ono batas sih. Muaranya itu mung satu, Pak. Ahad. Apa muaranya itu? Pelepasan diri, nafi isbat, tahalli menuju tajal, peniadaan diri, penetapan diri, peniadaan diri makhluk, penetapan diri Allah. Tadi kan diomong lewat la ilaha illa anta muraqabah, aku makhluk, anta
Allah. Lah ngono ya. Kan dekat niki. Oke. Nanti disebut musyahadah, disebut liqo ketemu. Anta Allah tadi hilang. Ana makhluk ya hilang. Kari ana Allah. Ya niku namanya ahad. Caranya ya iku mau kembali apapun aktivitas. Oke langsung aja aku Allah. Cepet tuh Pak. Oh cepet pun. Rasa pangrasa ning jero ati sampean gak ono maneh kejaba akunya Allah. Tapi iling. Surat Al-Anbiya 29. Jikalau aku Allah iku kembalinya keakuan makhluk si ono sirik Pak. Gak boleh. Gak boleh. 29. Insya Allah 29. Coba nanti dibuka. Tapi kalau betul-betul nih. Tapi kalau betul-betul aku diri makhluk sudah lepas, maka di situ enggak apa-apa. Faktulu anfusakum. Nek wis mateni keakuane diri, maka enggak apa-apa. Tapi kan hanya di dalam hati, tidak di Allah. Nggih, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kami wakil dari rombongan jamaah dari Sepi Banyak dan Seperti Raman dan sekitarnya. Kami mohon dijelaskan nantinya. Dari tadi yang saya dengar atau yang saya pahami penjelasan dari ngaji ini perjalanan ruh yang ahli zuhud. Yang kami pertanyakan yang pertama, bila mana kita punya keinginan untuk makrifat, namun sebelum sampai ke taraf itu kita sudah meninggal lebih dahulu, itu bagaimana Gus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perjalanan roh itu ada dua. Kalau menurut pemahaman saya, yang satu ahli hijab, yang satu ahli zuhud. Bagaimana nasib perjalanan roh yang ahli hijab itu pada akhirnya bagaimana? Ini mohon dijelaskan secara hakikat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagi kita hati yang sudah keinginan bertemu Allah, sebelum bertemu kok ya kita sudah kedahulan mati. Niku jawabane nanti ruhaniyah sampai langsung ngerepotno Gusti Allah. Dijemput. Laksana saya ke sini dijemput dari rumah. Berarti kula niki ngerepotno panitia. Lewat surat Al-Ankabut tadi sudah yakin berarti jenengan akan bertemu terhadap Allah setelah jasad ini ngalami kiamati sugro, ngalami satu kematian. Apakah keterangan ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin amin. Jadi ning kuno sampean kali kula terkesan repoti Gusti Allah gak gelem budal dhewe. Nyaluk dijem. Ya iki cara wong mlaku keadaan buta tapi ana sing nuntun wonge ora mesti tetep nggon. Dua orang, satu buta, satu tidak. Yang buta ingin sampai pada tujuan harus dituntun oleh orang yang tidak buta. Akan nyampe. Tapi dengan catatan manut. Ambek wong sing gak buta, manut. Tapi enggak mungkin ruhaniyah jenengan tidak akan manut datang Allah karena jenengan sudah ada modal ingin berjumpa pada Allah. Pun niki jawabannya. Nomor kalih ada dua orang perjalanan
menuju wa inna ilaihi rajiun antara ahli syuhud dan ahli hijab. Ahli syuhud sudah maklum gitu, karena dia sudah tidak buta. Tapi ahli hijab bagaimana? Sekarang tak terangkan dulu apa kok disebut ahli syuhud. Syuhud itu apa? Ahli ainul basiroh sampean iki sudah tidak lagi Allah iku samar. Gelap, nggak ada. Niku disebut ahli syuhud. Sehingga ketika jenengan berhadapan dengan apapun, hati sampai niku sudah nyatanya Allah. Hati sampai sudah tidak lagi Allah itu samar. Inilah disebut ahli syuhud. Sehingga khairihi wa syarihi minallah. Apapun kejadian yang dianggap orang banyak baik atau jelek, itu hati sampean memandang Allahnya saja yang berperan. Tapi ahli hijab disebut hijab, ahli yang hati tertutup. Cara hati yang buta tadi, ahli hijab. Nyun sewu, apa mungkin ahli hijab atau bahasa logika, dohir ini mata saya buta, nggak ada yang nonton, saya diperintah untuk ke Lampung, bisa nyampe mboten Pak? Nggak bisa, nggak usah jauh-jauh, jenengan mengke omahe sing dekat. Nanti kalau jenengan habis ngaji, jenengan pulang, meremo. Terus melaku, bisa nyampe rumah? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Oke, kita ambil orang lain lagi. Oke. Ada dua orang sama-sama buta. Ya. Si A dituntun si B. Si A buta sing nuntun si B itu juga nyampe tujuan badan. Enggak akan. Makanya kita ngomong masalah ilmu ruh, ilmu hakikat menuju makrifat. Kita ngomong terhadap orang lain, ayo kamu tak bimbing untuk menuju pada Allah. Misalkan, kok matanya buta, nuntun orang buta. Bisa menjawab dewi. Kalau enggak percaya, buka surat Al-Isra ayat 72. Bagaimana perjalanan ahli hijab ketika saat dia baik di dunia, lebih-lebih setelah kematian. Di situ Allah katakan, wa mangkana ya Pak, ayo lali aku. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, buta ya, berarti Allah terasa gelap, Allah masih samar, Allah tidak hakul mubin, Allah tidak nyata. Yang nyata itu selain Allah, baik wujudnya, baik yang melakukan, baik yang menghendaki dan lain sebagainya. Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka setelah mati dia menjelang menuju akhirat pun dia buta. Yang bahaya kalimat yang terakhir. Wa adallu, lan lebih sesat, lebih tersesat, lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Wong nek melaku cara dohir mripate ketutup, padang kaya apa lampu mesti terasa gelap. Dengan kegelapan itulah akhirnya tidak bisa sampai kita pada rahmat Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah perjalanan ruhaniyah ketika saat di dunia dalam posisi ahli hijab. Oleh sebab itu, ketika saat umat manusia ruhaniyah itu seperti itu, maka Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinu tauhid, supaya lihat hirohu ala dini kulli, supaya jenengan terbebaskan dari kegelapan itu. Walau karihal musyrikun, walaupun Rasul atau yang menyampaikan itu dibenci oleh banyak manusia. Nyun sewu, kula mboten tolek lem, mboten. Kula mboten tolek pujaan, mboten.
Ketika hal itu saya katakan mayoritas banyak cacian. Cuman aja sampai tidak tahu. Saya punya nomor, saya masukkan di YouTube WA saya. Dikira tidak ada yang komen manggil saya anjing gitu. Ada. Saya dipanggil babi, dipanggil anjing. Bahkan ajaran yang kusampaikan itu dikatai roti rasa tai. Saya juga diam aja. Saya anggap karena belum paham. Ngoten tok mawon. Sebab kata Rasul, orang yang membencimu jangan pernah kau benci. Orang yang menyakitimu jangan pernah kau sakiti. Doakanlah biar dia terbuka hatinya. Artinya nek bahasa kula, bahasa doakanlah ngeten. Kula maklumi memangi dereng paham. Makanya kula wau sanjang, engko nek gak paham apa sing kula sampeni, sampean lebokno lemari, ojo dibuat. Lebok lemari, beke suatu saat engko sampean delok maneh. Lho ngoten lho. Ibarate dulurku keledaharan sing enak. Empun langsung tolak dibuang, enggak. Iki sate, gule. Nek gak doyan simpenen ning kulkas, simpenen ning ngene lemari. Sebab sok kuwi nek darah tinggimu wis waras, gak ono, mesti ndoleki. Oleh jenengan mboten doyan karena wonten penyakit darah. Anu Gus, aku nek mangan sak sondok, iku langsung wong 300. Akhirnya ditolak. Oke, sampean tolak, tapi simpenen. Engko nek darahmu iku mudhun dadi darah rendah, panganen sate iku. Jadi Bapak ahli hijab perjalanannya tetap tersesat. Nah, disinilah Rasulullah memberikan rekom lewat hadis hasannya, idza mata benu Adam. Ketika anak Adam itu sudah meninggal, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Di antaranya punya anak soleh yang selalu mendoakan. Artinya apa Pak? Anak soleh itu adalah anak yang sudah sampai makrifat. Dia akan membawa cahaya untuk memberikan penerangan terhadap orang tuanya. Istilah bahasa mereka, beliau itu kirim dungo, tapi duduk dee sing kirim. Karena dirinya sudah fana, berarti sing kirim sinten? Aman wis sifat jaisi Allah. Mudun. Paham ya? Oke. Subuhnya jam pinten iki? Kalau tanya. Jam pinten? Jam 4 ya? Tolong benjing kalau bar subuh langsung diterkining bandara. Nggih. Walaupun ngajine sampean tutukno subuh tak layani. Terserah jenengan. Ayo. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Sebentar Pak. Monggo. Monggo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Gus. Nama saya Soeharno dari Tanggamus Gus. Kabupaten Tanggamus, 200 kilo dari sini. Masya Allah. Jadi pada tahun bulan Muharram yang sudah lewat atau setahun yang lewat kan saya mondok juga di Jaya Baru di Mojokerto. Oh, ngaten nggih. Nah jadi waktu itu saya bertanya kepada Gus Lason, saya mencari guru sejati. Setelah itu Gus Lason bertanya, sekarang kamu sudah bertemu dengan guru sejati? Ya, kata saya. Apakah saya? Saya jawab bukan. Kenapa kalau saya jawab bukan? Karena saya berprinsip kalau Gus Lason itu ya saya sama dengan saya, makan nasi merokok juga sama. Makanya guru manusia betul, tapi kalau guru sejati bukan. Waktu itu saya di baiat Gus, ikut baiat. Setelah itu saya melaksanakan
mempraktekkan apa yang menjadi arahan Gus Lason tentang zikir sirrul asror. Nah sekarang saya mau cerita Gus, sudah berjalan 1 tahun ini. Karena cita-cita saya akan bertemu Allah. Tetapi jin aja gak nemuin saya. Kan begitu. Nah jadi yang saya rasakan begini Gus. Melalui tahapan dari taholi, saya ke tahali. Setelah itu saya berusaha untuk mencapai ke tajali. Cuman ada yang saya adukan pada Gus. Kenapa kok saya ini gak bisa lama dalam bertajali itu? Contoh, kalau sholat duhur itu kan 4 rakaat Gus. Nawaitu saya niat saya mau bertajali. Yang sholat itu bukan saya. Yang berdiri saya ini bisa berdiri karena Allah. Sudah saya praktekkan itu. Tetapi berhasil di rakaat pertama. Rakaat yang kedua yaitu tadi. Kembali lagi ingat bahwa waduh. Apa namanya itu babatan saya itu belum beres itu. Nah itu. Terus saya berusaha lagi untuk rakaat ketiga. Dalam hati saya ini harus bertajali betul saya ini. Tapi ternyata tuh paling cuma 3-4 detik Gus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah saya ini termasuk golongan orang yang tidak berhasil untuk mencapai titik tajali itu? Nah itu Gus, sebab cita-cita saya itu hanya 1 Gus. Umur saya sudah pangkal 6, sebentar lagi saya out. Nah jadi permintaan saya kepada Allah itu hanya 1. Wa inna ilaihi rojiun. Itu saja. Tapi mengapa cobaan kok begitu banyak yang datang kepada saya? Nah itu saja. Apakah cobaan itu termasuk suatu godaan apa memang ujian? Jadi 2 pertanyaan itu Gus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat satu hamba mempunyai satu pengharapan untuk berjumpa pada Tuhannya, maka di situ Allah memproses panjenengan. Tatkala baju yang kotor itu ingin masuk di dalam almari, maka wajib prosesnya dicuci. Nyucinya bisa dari sabun rinso, sabun clean, sabun apapun. Tidak cukup kita cuci sabun, pasti kita jemur. Langgar nih. Setelah kita jemur, kita setrika. Setelah kita setrika, kita lempit, baru dimasukkan almari. Baju yang tidak bisa dan tidak mau disucikan akan terus-menerus menjadi baju yang kotor dan berbau. Berbau apa? Ampek. Mungkinkah dan apakah pasti baju itu dilempit terus dimasukkan lemari? Gak mung. Sing mesti itu dibuat keset atau dibuat ucengi damar niku nggih. Bapak Ibu, proses pensucian itu mesti terjadi. Ketika saat itu jenengan sudah menjadi baju yang fitrah, yang sudah suci dan tidak berbau, alias kita rohaniyah yang dimasukkan Allah di dalam alam musyahadah, yang disebut kekasih Allah itu ada golongan 3. Pertama adalah musyahadatul fana, artinya dalam 1 hari 1 malam tajali jenengan itu sedikit seperti Bapak yang ceritakan tadi. Seiring berjalannya waktu, jenengan kali kula selalu berpegang teguh zikir tersebut, maka Allah akan memindahkan dari makom musyahadatul fana ke makom musyahadatul kamil atau fanaul fana. Nyun sewu. Kalau musyahadatul kamil atau fanaul fana, dalam 1 hari 1 malam
lebih besar hati sampean bertajalli daripada taholli. Taholli itu apa? Taholli itu keakuan hamba, makhluk. Rasa sing muncul lebih rasa sing muncul itu disebut rasa sing muncul dalam hati makhluknya itu disebut taholli. Kalau tajalli rasa yang muncul dalam hati jenengan keakuane urip yaiku akunya Allah. Loh, kalau ning kamil di kamil itu lebih besar satu hari satu malam tajallinya daripada tahollinya. Dua golongan kekasih Allah ini disebut dimasukkan Allah di dalam menyandang yang namanya titel mahfud. Apa mahfud? Makom mahfud, makom yang karekso. Artinya karekso, walaupun jenengan iki jatuh di dalam lumpur hawa nafsu, Allah tidak akan diam. Pasti Allah akan mengangkatmu dari godaan hawa nafsu. Buktinya jenengan dikersakno bisa bertajal, padahal yang mentajalikan itu Allah sendiri. Niki mahfud. Oke. Lalu seiring berjalannya waktu, tiap saat dan waktu jenengan selalu memegang teguh tali Allah dzikir tersebut, maka Allah akan memindahkan jenengan itu di makom musyahadatul baqa. Ini Bapak Ibu, satu hari satu malam ketemu 24 jam jenengan ini sudah tidak mengenal seperti teori sepandai-pandai tupai meloncat suatu saat akan jatuh. Saat jatuh juga tidak, sampai tidak mengalami hal ini. Jenengan ini akan mengalami setiap saat dan waktu, bahkan detik itu nggak bisa putus dengan Allah. Walaupun jenengan keadaan tidur maupun terjaga, artinya tidak tidur. Dan inilah makomnya makom maksum. Dalam pandangan syariat, wong sak dunyo iki sing dimaksumkan Allah cuman Kanjeng. Lah, sekarang kuasakah Allah memaksumkan selain Muhammad ibnu Abdillah? Kuasa enggak? Kuasa. Kalau Allah gak kuasa, berarti Allah biyen dengan sekarang enggak sama. Nah gitu toh. Long Allah dulu yo sama dengan Allah sekarang. Tuhan dulu Esa dengan Tuhan sekarang sama. Enggak pernah ganti, Pak. Iya nek sepak bola wasite kadang nggih ganti. Makanya jenengan biar gak dangkal, jangan hanya mengambil pandangan syariat saja. Ambillah pandangan hakikat. Siapa yang Allah kehendaki, itu suka-suka Allah. Nurun ala nurin, yahdillahu linuri mayyasha. Nurun ala nurin, itu maksudnya adalah cahaya makrifat. Itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Sehingga dengan cahaya makrifat itu akan menghantarkan ruh di makom musyahadah, makom makrifat. Dijawab di dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Allah berkata, yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Dialah yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh utusan Allah terkait dinu tauhid, ilmu hakikat. Wa yattabi'una ahsanahu, dan beliau mengikuti. Artinya mengikuti, mengamalkan, mempraktekkan. Orang ngrungokno tok tutuk kuping kiwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, ndak. Masuk telinga kanan kiri, kemudian jatuh di hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke? Dari mana jatuhnya cinta Allah? Dari mata turun ke? Dari telinga turun ke hati. Itulah wayat tabi'una ahsanahu. Itulah yang dimaksud pengikut Rasulullah secara sempurna kafah. Wonten mriku. Pertanyaannya, apakah saya disebut sebagai orang gagal? Tidak. Walaupun jenengan kali kula niki kok durung blas kok ning musyahadah. Tetapi hati sampean keinginan terus untuk berzikir, berjumpa pada Allah, ini belum dikatakan gagal.
Yang disebut orang gagal adalah orang yang mengkhianati ayat wala tayasu fi roihillah, berputus usai dino Ali aja sahabatnya gak iso sholat khusuk apa maneh awak dhewe. Lah itu hati-hati. Itu adalah cara mereka untuk ngendoni jeneng. Ngerti ngendoni? Apa ya ngendoni? Untuk menjatuhkan jenengan biar nggak sampai di situ. Jangan belajar hakikat, tonggo saya gendeng. Wis ditakut-takuti. Wis abaikan. Apa kalimah-kalimah yang menjadikan jenengan putus asa? Saya ini turunannya bukan turunan wali, bukan turunan kiai. Saya turunannya begenggek. Wanita nakal gak bisa untuk ke situ. Awakmu ojo ngatur Gusti Allah. Gusti Allah in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah gak ndelok fisik sampean niku anake kiai apa anake wali, mboten. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah iku ora ndelok, tidak melihat status fisikmu. Kuwi anake nabi apa gak? Gusti Allah gak ndelok iku. Kurang ya apa kan anake Nabi Musa, Nabi Nuh. Ingkar toh? Garwane ingkar. Akhire Kan'an duwe anak jenenge Fir'aun. Kurang ya apa? Walakin Allah yanduru fi qulubikum. Allah itu melihat bagaimana hatimu ini. Makanya jenengan gak usah pesimis, gak usah putus asa walaupun kita keturunan perampok. Jangan. Intinya bila mana hatimu ada pengharapan ingin berjumpa pada Allah, lanjutkan. Pasti akan bertemu. Hanya itu. Nyun sewu. Nek melihat dari kisah sejarah putra garwane Nabi yang ingkar pada Allah, berarti keturunan itu tidak ada jaminan. Malah justru kebanyakan digawe wah-wahan, kayak sumbung-sumbungan, bahkan golek pengaruh supaya jenengan kali kula sebagai masyarakat kecil menghambakan diri. Jamin delok. Saya bicara tentang habaib. Ya, sing ngaku-ngaku habaib. Sing ngaku-ngaku keturunan Nabi, iku saya sebut sebagai oknum. Sama sekali tidak ada mempre blas dengan ajaran Rasulullah. Blas gak ono namanya Kalau betul-betul duriyah Rasul, tidak seperti itu, nggak akan dia ngaku-ngaku. Justru malah ditutupi karena takut menyombongkan dirinya dikarenakan nasab. Pak.